Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sehat Bunda? Alhamdulillah, senang bertemu saudara seiman dalam keadaan sehat walafiat, semangat ya. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan pada kita. Nggak bisa dihitung nikmat apa saja. Yang jelas masih ada waktu untuk berbuat baik. Itu adalah nikmat yang besar. Semoga hadir kita ke majelis ini benar-benar karena ingin mendapatkan ridho Allah, ingin menjadi manusia takwa, patuh, dan mengabdi kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kajian kita masih kelanjutan ya dari kajian-kajian sebelumnya. Jadi kajian tafsir ayat-ayat Al-Quran, tapi kita ambil temanya ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan alam semesta. Kita masih mau membahas air, dan ini kalau tidak salah ini pembahasan keempat ya di sini. Jadi Al-Quran itu memang bicara tentang air. Dulu kita membahas tentang eksistensi air, penciptaan air, bagaimana Allah menciptakan air, juga bicara tentang manfaat air ya. Bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada kita itu melalui air. Lalu kita juga sudah bicara tentang distribusi air, bagaimana Allah membagi air agar cukup untuk seluruh makhluknya. Begitu juga bagaimana Dia menempatkan kita di planet bumi yang mana kandungan air dalam bentuk cair, uap ataupun es itu memenuhi hajat makhluk semuanya. Terakhir bulan kemarin kita bicara tentang bencana ya yang terjadi akibat air. Nah, insya Allah yang hari ini untuk tema air itu terakhir, yaitu kita akan bicara krisis air. Apakah Al-Quran juga bicara tentang krisis air? Kalau kemarin kita sudah bicara tentang bencana, banyak sekali ya ayat-ayatnya yang kita kaji tentang bencana yang terjadi akibat air. Kita kemarin membahas tentang banjir bandang yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh ya. Kemudian kita bicara tentang kaum Saba yang karena pembangkangannya, lahan pertaniannya ya tenggelam oleh banjir. Nah, bagaimana Al-Quran bicara tentang krisis air ya? Sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke ayat, terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa informasi kekinian tentunya. Jadi kalau apakah dunia ini sekarang sedang mengalami krisis air? Jawabannya ya. Kita bicara data dunia ya, internasional, dan kita bicara tentang data lokal itu untuk negeri kita ini, Indonesia ini. Kalau kita bicara dunia, itu data menunjukkan 2,2 miliar manusia itu kekurangan air. Kalau kita bicara krisis itu bisa bicara dari sisi kuantitas
bisa bicara dari sisi kualitas. Kalau kuantitas kan jumlah airnya, volume air. Kering, tidak ada air, itu namanya krisis, tapi dari segi jumlah. Tapi kalau kita bicara krisis dilihat dari kualitas, airnya ada tapi nggak bersih, gitu loh. Kan itu krisis juga. Airnya ada tapi asin, airnya ada tapi asam, airnya ada tapi kotor, itu namanya juga bicara krisis. Tapi krisis dalam arti kualitasnya, kualitas air. Jadi 2,2 miliar penduduk bumi secara keseluruhan ini memang sudah mengalami yang namanya krisis air, dan diprediksi masa kritisnya nanti di tahun 2045. Itu untuk kita bicara bumi ini ya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu penduduk yang kekurangan air bersih loh ya, saya mengatakan kekurangan air bersih, sekitar 33,4 juta penduduk. Ya, kalau kita membaca data itu menjadi tahu kondisi masyarakat Indonesia secara umum. Karena kadang-kadang kalau kita tidak membaca data, pas kondisi kita tuh nyaman, kecukupan, kelimpahan, itu kita ngerasa nggak ada masalah gitu soal air. Tapi ketika membaca data, itu kita baru tahu bahwa kita itu termasuk kelompok manusia yang dimakmurkan, dalam arti tidak kekurangan air. Karena ya kenyataannya ya, Badan Pusat Statistik itu selalu punya datanya tentang itu. Ya, capaian air bersih itu baru sekitar 72%. Ya. Nah, terlebih kalau kita bicara masa pandemi, ini dihubungkan dengan masa pandemi. Ternyata ya, data menunjukkan mulai masuk masa pandemi itu konsumsi air menjadi meningkat pesat. Kenapa? Orang mulai sadar kesehatan dong, mulai minum banyak, mulai sering mandi, mulai sering cuci tangan. Ini kalau dipetakan lagi, masyarakat pedesaan dengan perkotaan beda lagi. Ternyata konsumsi air masyarakat perkotaan jauh lebih besar ketimbang masyarakat pedesaan. Kenapa? Karena kesadaran akan adanya kesehatan, kebersihan. Ya, coba saja ditengok datanya di masa pandemi mendunia bahwa konsumsi air meningkat 3 kali lipat. Itu mendunia, tidak hanya di Indonesia. Kan sekarang kalau kita cari warung tuh hampir semua warung menyediakan wastafel sekarang. Dulu kan enggak, sebelum pandemi itu kan susah kita ya cari tempat untuk cuci tangan ya. Nah, jadi kalau kita bicara krisis, apakah yang disebut dengan krisis itu? Ya, krisis itu sebetulnya apa? Kondisi macam apa? Ya, sehingga disebut dengan krisis air itu. Ya, krisis itu tidak harus maknanya kekurangan, tidak harus. Kalau kita bicara air itu sebetulnya bicara stok untuk 10 tahun ke depan itu minimal. Jika hari ini itu cukup, kan belum tentu 10 tahun ke depan cukup. Kalau ahli air tahulah ya, memandang kecukupan itu tidak dilihat hari ini. Untuk dilihat kebutuhan air penduduk bumi. Ya, air di bumi ini tersedia baik dalam bentuk cair, dalam bentuk uap, dalam bentuk es. Ya, kan di kutub ya esnya juga sudah mulai mencair. Nanti saya tunjukkan bagaimana tinjauan sains ya dalam melihat krisis air ini ya. Jadi krisis itu jumlah air yang tersedia itu tidak lagi mencukupi kebutuhan manusia, bukan hanya untuk kebutuhan saat ini, tapi sampai kebutuhan jangka panjang.
Kalau kita bertanya, lah ini hujan terus gitu kok bilangnya krisis air. Loh, hujan iya, tapi ketika hujan turun, lahan resapan itu nggak ada, air kan nggak bisa ditampung di kantong-kantong tanah dengan baik. Padahal simpenan itu untuk nanti kemarau. Makanya jadi kelihatan hujan ini tiap hari turun, tapi kenapa nanti kemarau tetap kekurangan air? Karena air yang turun ini nggak bisa disimpan dengan baik. Dan di sini ada human error nanti di sini. Perilaku manusia, kita akan melihat bagaimana krisis itu terjadi disebabkan oleh apa, ya. Macam-macam ada faktor penyebabnya, ya. Tapi kalau kita bicara apakah zaman dulu juga terjadi krisis air, ya banyak contohnya. Pada zaman Nabi Yusuf, ingat ya Nabi Yusuf ya kan beliau putra Yakub tinggal di Palestina, tapi kemudian ya karena skenario hidup yang dibuat Allah sampai Nabi Yusuf ke Mesir ya, itu kan pada masa hidupnya terjadi krisis air yang luar biasa sekitar Mesir, Palestina. Dahulu kemarau 7 tahun itu terjadi. Pada zaman Nabi Musa pun seperti itu ya. Nah, kita lihat bagaimana Al-Quran itu berbicara bahwa mestinya tidak terjadi krisis, kata Al-Quran. Data menunjukkan krisis, tapi kata Al-Quran mestinya tidak terjadi krisis. Mestinya. Mana dalilnya? Ya, Al-A'raf ayat 10. Kita masuk ke tafsir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad makkannakum fil ardi. Sungguh kami telah tempatkan kamu di bumi. Kamu enggak aku tempatkan di planet Mars. Kamu tidak aku tempatkan di planet Jupiter. Kamu tidak aku tempatkan di planet Pluto, kalau memang dianggap masih ada planet Pluto ya. Karena di Mars itu hanya tersedia air dalam bentuk uap. Kamu nggak bisa hidup, kata Allah. Kita ditempatkan di bumi, itu kalimatnya fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami sediakan sumber penghidupan untukmu, qalilan ma tashkurun, tapi sedikit banget di antara kamu yang bersyukur. Kan makna syukur apa? Di antara makna syukur kan menggunakan nikmat di jalan ketaatan kan ya. Tapi kan yang terjadi sekarang apa? Banyak orang kufur nikmat. Nah, kemarin waktu membahas bencana itu sudah kita jelaskan tentang eksploitasi air ya. Memang kebanyakan air ini dipakai selain untuk hajat keseharian, kebersihan, minum, itu juga yang besar lagi di bidang industri. Loh, pabrik tuh dikiranya nggak butuh air banyak toh, pabrik itu kan ada. Kalau bidang pertanian jelas untuk nyiram tanaman ya, bidang industri. Kalau orang sekarang kan banyak juga ya orang bisnis, kan perhotelan mesti ada kolam renang. Kolam renang kan pasti dikuras secara periodik, betul enggak? Lah zaman dulu mana ada kolam renang kan ya. Nah sekarang kalau hampir tiap berapa meter ada hotel dan di situ ada kolam renang, itu ada andil juga bahwa konsumsi air itu meningkat. Nah selain industri, apalagi ya sekarang selain di bidang industri, nah kalau pertanian memang kalau nggak ada air kan ya nggak jalan gitu ya. Jadi kita nggak sederhana sebetulnya berpikir tentang penggunaan air itu nggak sederhana, nggak hanya untuk minum, cuci, kesehatan ya, tapi lebih daripada itu. Antara kebutuhan
pengelolaan ya itu tidak selaras. Sebetulnya Allah itu nyediainya cukup, sehingga kata Quran harusnya enggak terjadi krisis. Ini Al-A'raf 10 ini seharusnya tidak terjadi krisis. Kenapa? Karena kata Allah sudah cukup jatah sekian untuk kehidupan makhluk bumi itu kudune cukup gitu loh. Nah, tapi mengapa menjadi krisis? Lah itu tinjauannya itu macam-macam. Karena konsumsi meningkat. Sekarang gini, rumah, saya kasih ilustrasi, satu rumah itu kalau isinya 5 orang dengan isinya 12 orang dan anak 10, itu tandon airnya beda apa enggak? Tandon itu loh. Lah ya toh, baru bicara serumah. Berarti kalau ada hukum makin tambah penduduk makin tambah konsumsi air, itu betul apa tidak? Ya, itu betul. Pertambahan penduduk itu mengakibatkan pertambahan juga konsumsi air. Nah, itu untuk MCK ya, makan, cuci, kesehatan. Nah, lalu tadi saya sudah mengatakan di luar daripada itu apa? Ada kebutuhan air untuk bidang industri tadi itu, pertanian ya dan sebagainya. Nah, maka walaupun kalau kita melihat di Indonesia ini secara kuantitas, secara jumlah ya mungkin lah prosentasenya yaitu tidak sebanyak di negara lain, katakan Timur Tengah yang banyak gurun pasirnya gitu ya. Tetapi kualitas airnya bagaimana? Sehingga sekarang banyak negara-negara itu yang menggunakan teknologi untuk mengolah air yang asin menjadi tawar, untuk mengolah air limbah menjadi air bersih, tapi bukan untuk diminum. Air bersihnya hanya sebatas untuk cuci-cuci ya, tidak masuk ke tubuh kita. Dan ada itu dengan teknologi. Pertanyaannya, teknologi yang sudah sangat canggih itu sudah digunakan, sudah lama. Teknologi itu digunakan sudah lama. Singapura itu sudah lama menyuling air ya, karena Singapura tuh bingung sejak diberhentikan Malaysia kan. Dia dulu pakai pipa-pipa itu untuk ngambil air dari Malaysia, tapi kan kemudian sama Malaysia dikat. Bingung Singapura. Dia menggunakan teknologi penyulingan air itu sudah lama sekali. Jadi di sana mahal air itu. Biayanya mahal, kualitas airnya tetap tidak sama seperti yang Allah ciptakan langsung secara bersih. Beda. Itu pun ya kembali ke data. Teknologi sudah dipakai, tapi kenapa masih juga terjadi krisis air? Kan aneh ya. Nah, ini kita diajak merenung gitu. Kenapa nggak kembali ke Allah aja? Karena manusia itu biasanya hanya fokus terhadap apa yang kelihatan ya. Misal nih, di Cokrotulung itu banyak sekali sumber-sumber mata air ya, sampai orang bisnis pancingan, kolam renang, macam-macam ya. Lalu orang yang meletik bisnisnya ya, itu kan kemudian mendirikan pabrik air mineral, air kemasan, betul enggak? Nah, dibelilah lahan-lahan di situ ya, diambillah sumber-sumber airnya yang ada di situ. Kalau proporsional itu tidak berdampak, tapi ketika sudah melampaui batas maka akan muncul dampak. Nah, itu contoh ya, eksploitasi air yang kemarin sedikit banyak sudah disinggung karena ada yang bertanya, ada ibu-ibu yang bertanya. Nah, sekarang
Dikatakan krisis itu kalau tandanya apa? Ya, dikatakan krisis kalau bagaimana? Kesulitan mendapat air minum. Digarisbawahi minum loh ya, bukan yang lain. Karena yang di mana Demak ya, itu airnya asin ya. Asin kan ya? Di daerah tertentu itu airnya asin. Nah, ketika suatu daerah sudah sulit mencari air segar, air tawar, itu tanda-tanda krisis sebetulnya. Nah, kesulitan mendapatkan air untuk sanitasi, nah, pengelolaan limbah, nah, pencemaran air yang menghambat proses daur ulang air. Air ini kan didaur ulang, tapi karena pencemaran prosesnya terhambat, itulah yang menyebabkan menjadi krisis air. Maka kita kembali ke ayat lagi, Al-A'raf 56. Tadi kan di A'raf 10 Allah bilang harusnya nggak krisis dong, kan aku kasih udah cukup. Nah, lalu di Al-A'raf 56 Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan dong kamu berbuat kerusakan di bumi. Kan Allah sudah menata dengan cantik Mesir gurun, tapi dikasih sungai Nil. Saudi gurun, ada sumur Zam-Zam. Indonesia banyak sekali sungai, termasuk negara yang paling banyak sungainya. Kata Allah, iki wis tak toto, ya toh? Latus itu jangan kamu rusak. Nah, ketika manusia kemudian melakukan pengerusakan, ya wajar kalau kemudian terjadi krisis. Nah, ketika krisis itu muncul kan manusia lalu bingung, wah piye iki? Dan yang bingung itu nggak cuma lingkup lokal loh, ini mendunia. Orang sak dunia itu bingung semua memikirkan krisis air. Nah, kalau yang beriman maka dia akan kembali kepada Allah dan introspeksi diri. Karena ayatnya jelas bahwa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kau dapati kerusakan di bumi, kau mesti ulahnya manusia. Ayatnya itu sudah jelas. Sehingga orang yang beriman itu akan kembali kepada Allah, melakukan pertobatan. Ya, wada'uhu khaufa wa tama'a, berdoalah kepada Allah ya, diiringi rasa takut ya dan harap. Ya, ia takut tapi juga berharap. Nah, akidah keimanan penduduk negeri itu menentukan rahmat yang turun di tempat itu. Iya, loh itu Bu, Rusia itu kan apa, sekuler, ya nggak bertuhan dia. Umpamalah dikatakan ada yang mukmin muslim tuh berapa, gelintir gitu. Tapi mereka, lah itu kan yang kita lihat dari segi kenikmatannya ya. Tapi sunnatullah itu mengatakan, ingat kerusakan itu enggak hanya lahiriah loh. Kerusakan lahiriah itu apa? Penebangan hutan liar, pengeboran ngawur, itu namanya pengerusakan lahiriah. Tapi pengerusakan batiniah itu bahaya. Pengerusakan batiniah itu apa? Pengerusakan akidah. Oh bahaya loh kalau orang sudah mengharamkan adzan bergema. Itu tinggal tunggu aja. Oh pantas naik krisis air. Itu. Di sini sudah disebut inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Lah, perbuatan merusak itu baik apa buruk? Anak kecil juga tahu kalau merusak itu buruk. Tapi kenapa manusia tetap melakukannya? Nafsunya tidak bisa dikendalikan. Nah,
Jadi kesalahan ada pada perilaku manusia, itu perilaku. Jadi kita bicara krisis air, mestinya tidak krisis, tapi kenapa kemudian terjadi krisis? Itu karena kesalahan manusia. Berarti perilaku manusia yang harus dikembalikan kepada jalan yang benar. Kalau orang mukmin tuh nggak mungkin dolim. Kepantasan bagi orang mukmin itu tidak dolim. Karena apa? Ada yang ditakuti. Dampak dari kedoliman itu merugikan dirinya sendiri. Ya, ini sudah ketemu penyebabnya. Berarti ketika terjadi krisis, penyebabnya adalah kesalahan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Ya, bukan bodoh, manusia bukan bodoh. Mereka pakar-pakar itu pinter-pinter. Tapi kenapa justru para pakar itu yang berbuat kerusakan? Ya, dia menggunakan ilmunya ya untuk kemadorotan. Harusnya ilmu kan digunakan untuk kemanfaatan, tapi ilmu yang digunakan untuk kemadorotan itu menyengsarakan banyak orang. Ya. Sekarang kita bicara akibat. Jauh banget cara berpikir kita harusnya. Nah, kalau sudah terjadi krisis air, dampak sosialnya apa? Saya berikan contoh. Banyak negara-negara itu perang, bermusuhan, ya, itu gara-gara rebutan air. Nanti ini dampaknya sampai pada politik loh. Kan ada tuh, Allah tuh kasih sungai, ya coba jenengan mungkin lebih tahu daripada saya. Ada sungai itu yang mengalir itu melewati beberapa negara. Sungai ini ya satu itu, maksudnya alirannya itu melewati banyak negara. Lah, misal nih ya, negara yang di bawahnya, maksudnya aliran sungainya itu di bawahnya, yang di atas melakukan pencemaran ambang batas, gimana? Bengok-bengok loh ini. Oh, ini kita nih ya repot ini. Kita punya stok air itu ya, airnya keruh dan sebagainya. Oh, itu salahnya kamu, nyalahkan negara orang. Ini bisa bertengkar. Jadi dampak dari krisis air itu bisa sampai kepada ya, dampak sosial kemasyarakatan, hubungan yang tidak harmonis antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, itu Malaysia ngekat Singapura itu kan berarti nggak harmonis, betul nggak? Ada apa? Nah, Allah kan apa ya? Mungkin kan kita harus berpikirnya positif aja gitu. Kenapa Allah kasih sungai kok melewati banyak negara? Ngerepotinnya toh. Iki mbok wis satu negara punya sungai sendiri. Ya ini kan ujian. Bagaimana Allah itu hendak melihat kamu bisa punya kepedulian sosial ya kepada negara yang lain. Ini urusannya udah antar negara gitu loh ya. Kelangkaan air itu juga bisa menyebabkan ketegangan politik. Kalau sudah langka air itu rebutan. Kalau sudah rebutan ya yang mau ngalah itu nggak banyak loh. Kalau orang sudah rebutan itu ya. Nah, jadi konflik air ya terbesar yang pernah terjadi itu di Bolivia tahun 2000 ya. Itu disebabkan privatisasi sumber air. Kalau kita membaca apa ya sejarah itu ya, kita harusnya itu menjadi orang sangat bersyukur manakala kita butuh air kok cukup bahkan melimpah. Tuh lihat negara-negara lain padu gur perkara air. Ya, kita tahu kalau negara bermusuhan itu berdampak pada apa? Ke ekonomi nanti. Jadi krisis air itu bisa dampaknya sampai kepada politik, sosial, ekonomi, semuanya. Ya.
Nah, kemudian ilmuwan itu menelusuri, ini kalau tafsir ilmi itu memang membahas ayat, kemudian membahas ya tinjauan sainsnya. Jadi tinjauan sains tentang air itu kayak apa sih? Mereka itu meneliti tentang perkembangan air itu kayak apa sih? Lalu Al-Quran bicara bagaimana sih? Nah, itu namanya tafsir ilmi namanya. Tafsir coraknya ilmi. Ya, ini biasanya itu ayat-ayat yang bicara tentang penciptaan alam semesta. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi saya mengatakan kebutuhan air itu meningkat kalau jumlah penduduknya tambah, ya enggak? Terus perkembangan di bidang industri juga naik. Yang parah yang ketiga ini dipicu oleh apa? Perubahan iklim, global warming. Pemanasan global itu dampaknya kepada krisis air. Kenapa? Air kalau kena panas gimana? Menguap, iya kan? Nah, kalau kita rebus air 1 teko 1 ceret, jenengan tahu udah mendidih nggak dimatiin, lama-lama habis apa enggak habis? Habis. Pemanasan global itu bisa berdampak pada krisis air loh. Bu, tapi kan uapnya naik, engkau medone dadi udan. Itu kan hitungannya manusia. Dijawab loh sama sains, ya bener dadi udan. Tapi ketika turun, resapannya nggak bagus, dia lost, tidak disimpan oleh kantung tanah. Itu mengapa menjadi krisis. Jadi dhaharul fasad, memaknai kalimat fasad itu luas sekali kerusakannya itu. Sekarang kalau sumur itu udah nggak ada air, apa fungsinya sumur? Sumur tapi udah nggak ada airnya, bisa nggak saya sebut sumur rusak itu? Bisa dong, kan nggak berfungsi lagi. Ulah siapa? Kan kembalinya ke sana. Nah, ini kalau kita bicara tentang kebutuhan air yang meningkat. Terus lagi ada orang mengatakan, oh enggak, data tuh menunjukkan memang pertambahan penduduk itu grafiknya sempat naik. Tapi katanya di tahun 2020-an ini cenderung stabil, ya, cenderung stabil. Kenapa? Mereka menjelaskan juga karena zaman makin modern, banyak orang wawasannya luas, ya, banyak orang sibuk bekerja, ya, sehingga mereka hanya punya anak sedikit. Ini pengaruh juga modernisasi, ya. Kalau ibu sudah bekerja terus punya anak 10 gimana? Iya kan? Kalau ibu rumah tangga anaknya 12, susternya 12 nggak apa-apa, kan zaman modern. Ini tidak bisa dinafikan. Jadi bicara air itu ternyata nggak sederhana, ya. Nah, maka nanti kita akan sampai pada titik bagaimana kemudian mengatasi krisis air berpijak pada Al-Quran. Ya, kita kan awalnya bicara krisis dulu, mengapa krisis disebut krisis itu, kalau bagaimana, nanti kan endingnya kita mau cari solusi bagaimana mengatasi krisis. Nah, ini kita buka dulu wawasan kita. Loh, ketahuilah apa yang terjadi di muka bumi ini, ya. Kalau kita bicara tentang krisis air, ya, nanti kita bisa menilai, oh berarti aku ini termasuk orang yang boros atau hemat. Ya, konsumsi keluarga saya ini dibanding keluarga lain itu termasuk lebih gede, ya, apa lebih sedikit. Nah, harusnya nanti ada penghargaan, ya, orang yang paling bisa menghemat air, ya. Baik, saya lanjutkan. Kebutuhan air tiap orang beda,
orang makin modern, kebutuhan air makin banyak. Orang punya mobil ini nyuci mobil loh. Lah kalau orang cuma punya ontel, nyuci ontel, betul? Sekarang kalau orang punya 5 mobil, ya air yang dibutuhkan gue nyuci mobil lebih besar ketimbang orang punya 1 motor. Betul apa enggak? Pernah nggak berpikir sampai ke situ? Ya, ini. Jadi sebentar saya lihatkan data lagi ya di sini. Bahwa kebutuhan misalnya ini bicara pabrik, bicara industri. Tergantung pabrik apa sih, betul nggak? Ada pabrik yang membutuhkan air itu besar sekali. Ada pabrik tekstil, ada pabrik makanan, ya, ada pabrik peralatan rumah tangga. Nah, sekarang zaman modern, apa-apa dibikin. Lihat semua made in China, betul? Apa aja sama Cina dibikin. Berarti yang dipikiran kita apa? Berarti pabriknya oke, betul enggak? Nah iya. Nah sekarang kan bunda mau minum obat aja ada kotak obatnya, ya enggak? Pagi, siang, sore, malam kotaknya 10 dewe. Mau naruh kacamata, ini ada kacamata. Ya. Mau naruh tisu ada. Lagi wadah-wadah pating selekuni ini kan ada yang bikin toh. Apa? Pabrik. Lah dikiranya pabrik itu enggak pakai air. Ya pakai air. Nah, memang penduduk pedesaan itu lebih sedikit ya di dalam mengonsumsi air ketimbang penduduk kota. Penduduk kota itu tahu kalau kita sehari minimal ngonsumsi berapa liter. Oh, disesuaikan berat tubuh. Lah iya nek dewasa itu kan minimal 2 liter. Orang desa mana tahu yo nek ngelak ngombe ngono wae lho. Iya enggak? Beda sudah kesadaran akan itu. Jenengan keluar ganti baju berapa kali? Orang kampung tuh satu ya isuk tunggu tekan sore. Lah kan jenengan baju pengajian beda, engko arisan wis ganti meneh. Iya enggak? Lah iya, iku 1 hari berapa baju ya? Kan dicuci. Lah cuci kan nganggo air. Ya itu. Makanya nek habis nyuci kok enggak alhamdulillahirabbil alamin kuwi jenenge kufur nikmat. Itu loh. Jadi berbeda intinya kebutuhan tiap orang beda. Tapi kasihan dong orang yang make air sithik ikut melu krisis. Betul enggak, Bu? Wah, lah aku tuh pakai airnya dibanding orang-orang itu aku paling sedikit ning aku kok ikut-ikutan kena krisis ya. Kasihan kan yang begitu. Nah, oleh karena itu di sini itu dibutuhkan namanya kepedulian sosial. Iya. Di lingkungan saya itu dulu sebelum banyak kos-kosan, insya Allah lancar air itu. Tapi kan begitu kampus itu dulu sekolah tinggi jadi institut, sekarang jadi universitas, mahasiswanya puluhan ribu, otomatis pada bikin apa? Kos. Lah nek kos-kos kan lah ya bikin sumur toh. Lah airnya dari mana? Lah itu nek kos-kosan sampai tingkat 4, kapasitas berapa? Jenengan bayangkan sekitaran semua bikin kos-kosan, ya sumber mata airnya berbagi. Gitu kan? Ah iya. Ya, di desa mana ada kos-kosan? Siapa mau ngekos? Untuk apa juga ngekos? Kan itu. Beda lah sudah luar biasa. Coba kalau kita mau boros air tuh ingat orang-orang kampung, kesian mereka pakainya sithik, ning kalau krisis ikut kena gitu. Nah, siapa yang paling berdosa dalam hal ini ya? Ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini orang yang egois, hanya memikirkan kepentingannya sendiri ya, tanpa dia peduli kepada akibat yang diderita oleh kebanyakan orang. Ya, ini kalau bicara produksi ya macam-macam, tapi intinya apa? Bahwa tidak mungkin
sektor industri itu cuma butuh air sedikit, itu tidak mungkin. Bagaimana dengan Pulau Jawa? Wes kita perkecil tadi dunia, terus Indonesia, lah saiki Pulau Jawa. Kita kan tinggal di Jawa. Ya. Nah, Pulau Jawa itu sudah memasuki tahap krisis sekarang ini. Walaupun dikenal Jawa itu sumber airnya banyak. Ya, kalau lihat air kemasan itu sumber mata airnya kan Jawa itu banyakan, ya. Nah, jadi kalau disebabkan pemanasan global itu efek rumah kaca, lagi-lagi bicara soal teknologi, ya, penggunaan AC yang berlebihan. Kalau nggak pakai AC ora iso sare, tapi kalau pakai AC efeknya global warming. Ya inilah takdir Allah menyangkut akhir zaman sebetulnya. Satu kondisi yang tak terelakkan. Lah nanti keselamatan itu kuncinya ada di mana? Kembali kepada agama, kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada keimanan. Nah, kalau belajar tentang air membuat kita sadar diri, lalu kita berhemat, diniati untuk peduli sosial, itu pahalanya besar sekali. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Ya, nanti kita lihat. Sebetulnya mengatasi krisis air ini ada beberapa cara. Jelas yang tak terbantahkan adalah kebijakan pemerintah atau penguasa. Itu nomor satu, karena merekalah yang bertanggung jawab, ya, untuk apa? Keberlangsungan hidup kesejahteraan rakyat. Ya, jelas penguasa. Lah kan kalau mau mendirikan pabrik air mineral izin, betul enggak? Berarti izin itu yang memberi siapa? Kan penguasa. Ya, mendirikan PAM itu kan pemerintah, membuat apa ya, pendistribusian air itu dilihat dari segi, misalnya dibatasi gitu loh. Oh, rumah ini penghuninya berapa? Oh, berarti Anda kayak pakai wifi itu loh. Kan ditanya kan perangkatnya berapa, Bu? Gitu kan? Nah, 10, 5, nah kan begitu. Jadi ada penjatahan, ya, dan itu yang punya wewenang adalah penguasa. Lah yang bisa kita lakukan secara individual apa? Ya pastinya yang pertama berhemat. Hemat air. Ya. Katakan kalau mandi pakai shower itu lebih hemat ketimbang gebyar-gebyur nganggo gayung. Ya, kenapa tidak pakai shower? Coba dipraktekkan aja. Kalau pakai shower itu berapa menit ditadai ember. Nanti dibandingkan ambil dari bak nganggo gayung, biar jatuhnya hemat pakai shower. Karena dia airnya kan menyebar. Kalau pakai gayung kan dapat sak gayung cuma sebelah sini doang kena. Nanti sini ngambil lagi. Jadi mencari cara untuk bisa berhemat air itu berpahala. Kenapa? Peduli sosial loh itu. Biar jangan krisis gitu kan. Nah, misalnya lagi sampai diberi masukan itu, andai kata menggunakan peralatan, carilah peralatan yang metode pembersihannya itu airnya minimal. Orang melihara anjing boros air itu nyucinya ping 7 loh. Loh ya enggak? Loh ya. Coba tuh. Jadi sampai kita harus berpikir tuh sampai ke sana demi siapa? Demi kebersamaan. Iya enggak? Jadi membuang egoisme, menumbuhkan kepedulian sosial, itulah perintah agama. Bagaimana kita tidak boros
air ya, maka ada kalau orang punya penyakit namanya was-was. Pernah dengar? Penyakit was-was pernah dengar nggak? Was-was itu ragu-ragu. Jadi misal nih wudhu udah selesai, aduh kentut apa enggak ini tadi, dibaleni meneh. Terus aduh tadi keteke tanganku durung, baleni meneh. Begitu dan gregetan aduh sisan. Ada yang was-was mandi loh. Kalau was-was mandi itu airnya banyak yang kebuang itu. Mandi selesai toh, keluar kamar mandi ngerasa nginjek apa ngono loh. Aduh gimana apa ya, bali meneh mlebu gebyur. Orang kalau sudah sakit was-was itu kasihan. Itu orang paling kasihan. Was-was apa? Jemurannya diangkat sama tetangganya. Kan berpikir tangannya mau resik ora ya? Gitu kan? Yo nek pasrah garuk-garuk apa ya itu. Loh karena dia was-was dicuci meneh. Kan gitu. Ada loh nenek-nenek gendong putune. Ya, putune itu pakai pempes loh, padahal putune pakai pempes. Terus ketika dia ini, ini nganggo pempes toh, ragu mandi. Ada namanya orang was-was tuh ya begitu. Entah dia mengulang wudunya, entah dia mengulang mandinya, entah dia mengulang mencucinya. Ini bakal terjadi pemborosan yang luar biasa. Mobil iki nek enggak patek kotor banget ya wis dilap wae lah, ora usah digrujuki bendino gitu loh. Saya tuh mengheran, saya kan di Mesir 4 tahun ya. Di sana tuh kalau nyuci mobil tuh ya enggak seanu sini gitu loh. Padahal di sini sering hujan ya. Itu tuh saya ya kan. Wah berarti boros banget ya kita. Ada orang tuh mobilnya paling sehari cuma dibawa ke mall pulang, besok sopirnya nyuci loh wisan. Berarti kan boros sekali itu. Itu kalau mobilnya jumlahnya lebih dari 1 ya tadi sudah saya sampaikan, berarti boros banget. Secara individual itu apa yang bisa kita lakukan? Berhemat. Nah, Bunda kalau di dapur berapa jam? Di dapur masak. Jenengan tuh makin lama di dapur makin banyak butuh air, percaya ndak? Nah iya toh, sidik-sidik cuci tangan ya. Nah, lagi ngadon cuci tangan. Itu nek ditadai wis piro banyune. Nah, kayaknya sih sepele, tapi ya dari yang kecil ini kalau semua begitu dengan jumlah penduduk Indonesia berapa? 270 juta jiwa. Nek semua begitu, ya krisis air. Itu. Nah, jadi kalau ahli mengatakan dibutuhkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam hal ini air, itu kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah merubah perilaku konsumsi air, yaitu berhemat tadi, merubah perilaku konsumsi air. Iki pandemi loh, udah boros loh, data sudah bicara. Ya, apa kita masih mau boroskan lagi dengan penyakit was-was tadi? Gitu. Nah, yang ketiga adalah dengan teknologi baru untuk penyediaan air bersih. Ini pikiran manusia yang saya sampaikan ini. Bagaimana mengatasi krisis air? Ada 3. Ini pikiran siapa? Manusia. Tapi, ini ada tapinya. Kalau manusia itu mau berpikir keras, ikhtiar, itu kan dapat pahala, sudah dapat pahala. Tapi kalau Allah berkehendak, apalah daya kita kalau Allah berkehendak. Kenyataannya teknologi sudah digunakan, orang sudah berhemat, ya, mengubah perilaku dalam mengonsumsi air tadi, ya.
termasuk juga pengelolaan yang bagus, kok ya tetap terjadi krisis air, maka di situ ada kemungkinan manusia membuat Allah murka. Kenapa manusia bisa membuat Allah murka? Ya karena pembangkangannya, karena tidak menuhankan Dia, ya. Yang sholat sudah makin sedikit, yang mengagungkan syiarnya, ya, makin hari makin sedikit. Ya, kenapa? Sekali lagi karena manusia ini ikut arus perkembangan zaman. Ya kan, ciri khas modern apa? Ciri khas modern. Ciri khas modern sibuk. Sibuk apa? Dunia. Itu ciri khas modern. Zaman belum modern dulu kan orang sehari bisa tidur berkali-kali. Habis sarapan simbah-simbah zaman dulu itu loh. Ya toh? Nanti habis makan siang aja tidur siang lagi. Lar. Coba manusia zaman sekarang. Ya toh? Mau nyeleh kayak geger aja nggak sempet. Kenapa? Sibuk. Itulah ciri khas modern. Tuh manusianya sibuk. Nah, yuk kita lihat Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, yang di highlight wa ahsin ini ya, kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wah, Al-Qasas ini luar biasa ya. Al-Qasas 77. Wabtagi, carilah, berarti kita kudu obah ya. Fima ataqallah, apa yang Allah anugerahkan, ad-darul akhirah, negeri akhirat. Di akhirat itu ada banyak anugerah Allah. Di sana ada surga, ya toh? Nah, carilah. Memang surga harus diupayakan, nggak bisa berdiam diri. Cari akhiratmu. Kamu di sana ada bagian. Tapi kalau kamu cari, walatan sanasi bakaminat dunia, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Jangan lupa kita hidup butuh sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, itu harus diupayakan. Yo kerja ning, gitu loh. Raih juga dong bagianmu di akhirat, yaitu surga. Berarti kan di sini harus ada upaya untuk apa? Memperbaiki manajemen waktu supaya porsi akhirat kita tidak terambil oleh dunia. Nah, kaitannya dengan krisis air, wa ahsin, ini ya garis bawahi, wa ahsin, berbuat baiklah kamu. Ya, berbuat baik itu kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada makhluk lain, luas. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah juga telah berbuat baik padamu. Karena dibalik sekarang, karena Allah berbuat baik padamu, maka berbuat baik jugalah kamu pada orang lain. Dibalik ya sama aja. Allah sudah baik loh, nempatkan kamu di planet bumi, kasih kamu kecukupan air, kan Allah sudah baik. Nah, maka berbuat baiklah kamu. Kalau gitu kamu juga harus berbuat baik dong, jangan berbuat kerusakan. Berbuatlah dengan ilmu, jangan memadorotkan makhluk lain. Sebetulnya kalau kita berbuat baik untuk diri kita, itu dampaknya juga kebaikan untuk orang lainnya. Betul apa enggak itu?
Sekarang kalau kita berbuat baik pada orang, sebetulnya kita itu berbuat baik pada diri kita sendiri. Loh iya, tadi contohnya air, agak boros-boros lah, saya kasihan ya, hajat orang banyak. Nah, karena ada kepedulian pada sesama, kita berpahala dan disayang oleh Allah. Kelihatannya kita berbuat untuk orang, tapi sebetulnya kebaikan itu kembali kepada diri kita. Ya, intinya orang itu kalau berbuat itu dengan keimanan, dia nggak mungkin dolim, Coba, oh iya ya, ini daerah ini memang kaya sumber air, tapi di situ sudah ada pabrik A, di sini sudah ada pabrik B, di sini sudah ada usaha. Wah, kalau aku mendirikan pabrik lagi, nanti untuk masyarakat sekitar jadi kekurangan. Nah, itu namanya orang tuh menimbang. Nah, nggak mau deh saya jahat. Nah, maka wa ahsin, berbuat baiklah. Sebab apa? Ya Allah juga sudah berbuat baik loh sama kamu. Jangan sampai Allah itu baik sama kamu tapi kamu dolim pada orang ataupun pada sesama. Bisa jadi demikian. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ada kalimat la yuhibbu itu artinya tidak mencintai. Kalau Allah tidak mencintai berarti tidak merahmati, atau lawan cinta itu benci. Kalau Allah tidak cinta sama dengan Allah itu benci. Kalau Allah benci, Allah itu murka, marah. Kalau Allah marah, dia tidak merahmati tapi mengadab. Yang diadab siapa? Al-mufsidin, orang yang suka berbuat kerusakan. Lah wis itu orang yang suka berbuat kerusakan itu Allah nggak suka. Dalam titik tertentu nanti Allah bisa turunkan azab. Boleh jadi suatu negeri yang tadinya subur, kayak kaum Sabak kemarin tuh loh, mau ngairi pertaniannya itu cukup jebol sungai selesai, gak susah. Tapi karena ya membuat Allah marah, ya dibuatlah kebakar semua, ya kan, habis tuh, ludes tuh kebunnya itu. Jadi intinya menjadi orang yang disayang oleh Allah. Kalau Allah itu sayang, dia akan menjaga nikmat yang dianugerahkan pada kita. Dia tidak akan mengurangi ataupun mengadabnya. Sama saja kalimatnya, berbuat yang membuat Allah ridho pada kita. Ya, ini kalau kita bicara air. Nah, ada lagi ayat yang berbicara tentang air yang diturunkan Allah itu sudah menurut ukuran. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 17 itu surat ke-13 ya, Ar-Ra'd itu. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah telah turunkan air dari langit, maka mengalirlah air itu di lembah-lembah menurut ukurannya. Jadi sudah ada ukurannya sendiri-sendiri. Ya, jatah itu sudah diatur oleh Allah. Ya alhamdulillah Indonesia ini mendapatkan jatah yang luar biasa. Sampai buat orang Arab itu ini dibilang surga loh. Iya kan, lagunya siapa itu yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman itu loh. Ya toh? Nah, kalau batang singkong aja ibarat kayu ya, ditancap kewe tumbuh. Di Jazirah Arab mana bisa kayak gitu. Itu kan menunjukkan apa ya? Ya baldatun thayyibatun, ya
Nah, yang kita harap warabbun ghafur, baldatun thayyibatun, negeri yang aman, sentosa, sejahtera, ya. Nah, tapi ya Allah Maha mengampuni. Dan kaum Sabak dulu begitu kondisinya sebelum dihabisi itu begitu. Nah, maka Indonesia ini untuk bisa menjadi penduduk suatu negeri yang dicintai oleh Allah, ya mestinya penduduk negeri yang tidak berbuat kerusakan, sholatnya terjaga, nama Allah tuh masih bergema gitu loh di Indonesia Raya ini. Nggak cuma lagu Indonesia Rayanya, tapi kalimah-kalimah thayyibah itu didengungkan, digemakan di seantero jagat raya ini. Kalau kita tarik kepada ring yang lebih kecil lagi, negara ini adalah keluarga, rumah tangga, keluarga kita. Ya, biar nggak kekurangan air, ya, maka harus menjadi pribadi yang taat kepada Allah supaya Allah itu ridho pada kita. Suka deh sama keluarga ini, kata Allah gitu ya. Jadi kalau sudah suka, maka yang diturunkan apa? Rahmatnya. Ya, ada sekarang kan banyak ya orang bikin sumur tuh baru dipakai 2 tahun kering, ya bikin lagi, ya sudah bikin kering lagi. Ada orang punya sumur sejak simbahnya dulu pakai sampai sekarang nggak pernah dia bikin lagi. Ada yang seperti itu juga. Ya tentu di samping dipengaruhi oleh lahan, posisi sumurnya itu di mana, ya juga dipengaruhi oleh lagi-lagi perilaku, ya, perilaku manusia. Nah, maka di penutup surat Al-Mulk itu kan Allah tuh menggetarkan hati kita dengan apa? Seandainya Allah itu menghendaki air itu kering, gitu kan? Famayyatikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air itu? Nek Allah itu menghendaki kering. Emang kita bisa bikin air? Ya, gak bisa. Kelihatannya itu sepele ya bicara air, tapi dampak yang terjadi akibat krisis air itu ternyata besar sekali. Ya, yuk kita telaah lagi, masih ada waktu ya? Oh ya, sedikit lagi. Kita telaah surat Shad ayat 26. Itu mengingatkan kita tentang Daud, Nabi Daud. Nabi Daud dulu kan raja ya, pemimpin, diingatkan oleh Allah, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Lah ini apa? Perilaku pemimpin. Kalau ini bicara perilaku pemimpin. Kalau ingin negerimu selamat, pemimpin harus adil. Ya, kalau enggak adil Allah marah nanti. Termasuk pemimpin dalam rumah tangga kita, kepala keluarga kita. Kalau kepengen keluarga itu ya dirahmati, pemimpinnya harus adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, saya cepatkan dikit. Mana Bu Elvi dalil berhemat? Tadi kan saya mengatakan solusi krisis air itu diantaranya adalah berhemat, ya. Al-A'raf 31. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah bajumu yang bagus pada setiap kamu memasuki masjid. Maksudnya ketika sholat. Bagus di sini bukan mahal, bagus di sini bersih, rapi, dan cukup untuk menutup aurat. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Ini kaitannya dengan dalil berhemat.
makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Saya dengar kalau minum kebanyakan merusak ginjal katanya ya Bu ya. Misal nih bobot kita berapa, 50 kilo misalnya, oh itu kalau menurut penelitian minum cukupnya dia itu 2 liter. Ning kalau dia sampai 4 liter, nah itu kerja ginjalnya menjadi berat, kabotan. Jangan kalau nyuci, masukkan bajunya ke mesin cuci kebanyakan, bunyi mesinnya gimana? Nah, yang jangan berlebih-lebihan juga. Jadi jangan kurang, jangan lebih. Proporsional itu yang enggak mudah. Proporsional itu makan, minum, tapi jangan melebihi. Nah, kita semua ada sistem yang sudah ditoto sama Allah, itu harus disesuaikan penggunaannya. Tidak cuma minum ya, kalau di sini makanlah, minumlah, wala tusrifu, dan jangan kamu boros berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Israf itu ada yang menafsirkan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misal ini israf ya, misalnya israf, orang harusnya punya kewajiban membayar SPP anaknya itu tiap bulan, SPP sekolah ya. Tapi duitnya itu justru dialokasikan untuk beli tas branded yang limited edition. Ini namanya israf. Dia salah tempat gitu loh. Jadi duit tadi kan harusnya untuk bayar SPP, sampai dia kena semprit dari sekolahan, anaknya sudah nunggak sekian bulan nggak bisa ikut ujian gara-gara duitnya tadi buat beli tas. Namanya israf ya. Nanti kan di bawah ada takdir Al-Isra 27. Nah ini gimana perbedaan israf dengan takdir? Mubadir tuh loh ya. Jadi israf itu kalau kita bicara soal air, bagaimana menggunakan air ya pada tempatnya ya, pada tempatnya itu ya pada aturannya gitu. Melebihi itu juga dikatakan israf. Yang Al-Isra 27 itu bicara mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sungguh orang yang boros itu saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Jadi kalau ini takdir, kalau yang tadi Al-A'raf itu israf gitu. Israf itu boleh juga sih digunakan untuk apa namanya kuantitas jumlah yang besar ya, tapi secara kebahasaan sebetulnya dia lebih tepat untuk menjelaskan tentang tidak pada tempatnya tadi loh, seperti contoh saya tadi. Nah kalau takdir ya itu pemborosan, artinya ketika kita bisa atau cukup buat kita itu 1 piring ya, terus kita ngambilnya 2 piring. Nah, artinya melebihi porsi yang cukup itu sudah dinamakan takdir, mubadir itu. Nah, oleh karena itu setan kan memang selalu mengganggu kita untuk mubadir, untuk takdir, karena takdir itu dosa ya, dan sulit ya, kelihatannya gampang tapi sulit loh ini untuk mendidik diri kita agar tidak takdir itu ya. Ini untuk apa namanya, menangani krisis air. Tadi kan ada 3 yang saya sebutkan di depan ya toh. Itu soal kebijakan pemerintah, tadi dalilnya yang Nabi Dawud itu, terus mengubah perilaku dalam mengkonsumsi air, hendaknya berhemat ya, dalilnya ini.
Al-A'raf 31, Al-Isra 27 ya. Kemudian menggunakan teknologi baru itu dari hadis Nabi, seperti dulu ketika Nabi ditareni orang tentang nanam kurma itu loh ya. Itu kan Nabi bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamulah yang lebih tahu tentang urusan dunia. Maka teknologi ini selama dia tidak memudaratkan itu boleh aja digunakan. Ya. Kabarnya sekarang itu es di kutub kan sudah mencair. Nah, karena krisis cairnya es di kutub itu kabarnya mau diolah untuk didistribusikan, tapi itu memakan biaya yang sangat tinggi. Di samping nanti dalam perjalanan pengolahan itu sudah cair, nyusut ya toh? Ya, tapi yang saya baca seperti itu ya. Jadi bongkahan iceberg ya itu bisa ditarik dengan kapal laut, didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Dari kutub itu nanti dibawa ke timur tengah sana ya, ke negeri-negeri tandus. Loh, kalau kita bertanya, loh sampai sono udah tinggal seberapa gitu kan ya. Ya itu kendalanya begitu. Artinya nek mau diegoke yang masih bongkahan itu dicairke untuk nangani krisis gitu kan, otak adiknya manusia begitu. Itu dengan biaya yang sangat tinggi ya. Oleh karena itu mari kita syukuri apa yang Allah berikan pada kita ini, dan yang digarisbawahi jangan egois mementingkan diri kita sendiri, tapi kita diajarkan untuk peduli sosial, peduli pada hajat orang banyak, karena kita sejatinya hidup di bumi Allah secara bersama-sama, dan kita diuji agar kita berbuat pada tempatnya. Silahkan kalau mau ada tanya jawab. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Ada Bunda? Oh iya, waalaikumsalam. Dalam surat Al-Fatihah itu jelas lagi ada kalimat demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Di situ sepertinya Allah membuat perumpamaan yang benar dan yang batil dengan buih dalam air ya. Gitu ya. Ya, buih di lautan bisa. Jadi, mohon dijelaskan tentang hal itu. Jadi buihnya itu seperti apa? Kalau buih itu kan kalau misalkan dia tidak hilang sebenarnya kan, buih itu kan sebenarnya partikel air yang kecil gitu kan ya. Iya. Berarti sebenarnya kan buih itu sendiri sebenarnya juga bermanfaat juga untuk kita. Tapi kenapa Allah membuat perumpamaan seperti ini gitu, Bos? Ya, Allah membuat perumpamaan itu tujuannya adalah agar manusia lebih mudah memahami pesan apa yang ingin Allah sampaikan. Itu kan bicara bahwa yang hak dengan yang batil itu pasti akan kelihatan gitu ya. Seperti jelasnya buih yang dia menyendiri, mengambang ya, tidak bercampur menjadi satu dengan airnya. Jadi lebih kepada perumpamaan yang visualisasi. Jadi kalau kita lihat buih bahasa Jawanya untuk ya. Nah, itu kan memang kalau mau dibuang airnya, buahnya kan nggak ngelender bersama airnya, tetap dia itu misah. Nah, maksudnya itu apa? Biar kita paham bahwa yang batil dan yang hak itu sesuatu yang berbeda, dan yang batil itu pasti lenyap, ya kan? Yang hak itulah yang akan abadi kan gitu. Jadi tidak bisa dicampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ya, innal batila kana zahuqa, yang batil itu pasti akan hancur.
Ya, itu hanya diambil dari visualisasinya saja supaya manusia itu mudah memahami dengan permisalan itu. Ya. Masih ada lagi tidak? Baik, kalau sudah tidak ada, silakan bisa langsung bertanya saja. Oh ya, baik. Untuk menutup kajian ini, sekedar mengingatkan diri saya sendiri, juga yang hadir di tempat ini, juga yang mengikuti kajian ini via online ya. Mari dengan niat yang ikhlas, sekecil apapun yang bisa kita usahakan untuk membantu ya. Jangan sampai terjadi krisis air walaupun kalau kita berpikir seberapalah yang bisa kita lakukan ya untuk itu. Yang dinilai oleh Allah itu bukanlah besar kecilnya, tapi keikhlasan kita dalam memikirkan kehidupan orang lain, bahwa Allah itu sudah baik sama kita, kita juga disuruh berbuat baik pada orang lain. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, insya Allah menjadi amal soleh kita masing-masing. Mari kita syukuri adanya air dengan selalu menyebut nama Allah pada saat menggunakannya ya. Dan mari kita terus memuji Allah karena kenikmatan Allah berupa air sampai saat ini terlimpah curah untuk kita semua, dengan mudah kita dapatkan. Mari kita gunakan pada tempatnya ya, dan mengendalikan diri dari keborosan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Apapun yang keliru dari keterangan ini, semoga Allah mengampuni. Kepada yang hadir, saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang pas ya, dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita di tempat ini. Saya akhiri, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.